Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi hadana ila subulis salam haitsu ja'alallahu al-ka'bata al-baita asy-syahra al-haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sama-sama hidup udara tahun baru miladiah 2025 bersamaan dengan masuki salah satu bulan yang mulia, bulan Rajab, yang tentunya penuh dengan keberkahan yang Allah turunkan, sehingga kita pun diperintahkan untuk banyak berdoa. Allahumma adkhilna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semua ini adalah karunia yang perlu kita syukuri. Karena semakin kita memahami apa yang sesungguhnya sedang kita jalani, kita alami, serta apa yang kita saksikan, semua itu tidak lepas daripada karunia dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seperti yang kita ketahui, kisah perjalanan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sebelum menjalani hidup di bumi ini sebagai khalifah. Malaikat pernah bertanya, karena ini bukan sebuah prediksi ataupun dugaan. Ketika Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Malaikat pun bertanya, ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau jadikan manusia sebagai khalifah? Karena manusia itu adalah makhluk yang akan selalu berbuat kerusakan, bahkan menumpahkan darah. Lalu Allah pun
menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Ternyata apa yang menjadi pertanyaan para malaikat itu menjadi satu kenyataan, dan itu diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu akan selalu yufsiduna fil ardh, berbuat kerusakan, bahkan menumpahkan darah. Jadi sejak dahulu manusia dalam perjalanan tidak sunyi dari pertikaian, perperangan, menumpahkan darah. Karena untuk memenuhi kebutuhan itu harus berani mengambil apa yang dikuasai oleh kelompok manusia yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi sampai hari ini. Namun dengan alasan, berbagai macam alasan, negara-negara superpower, negara kuat ketika menginvasi kepada satu negara dengan alasan yang bermacam-macam, ada pelanggaran HAM, ada senjata kimia, senjata yang mematikan. Semuanya itu menjadi alasan, tapi semuanya adalah ingin mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Jadi sampai sekarang pun manusia itu akan terus melakukan kerusakan dan juga menumpahkan darah. Termasuk sekarang yang terjadi, yang belum selesai adalah bagaimana kekejaman Israel terhadap Palestina. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama, yang kedua, kita juga kadang tidak merasakan, tidak menyadari di saat kita ingin makan yang enak, kita harus mengorbankan, menumpahkan darah. Itulah manusia. Bukankah ketika kita ingin makan enak, makan sate kambing, kambingnya dibantai. Ketika kita ingin makan daging ayam, tentu ayamnya juga harus ditumpahkan darahnya. Itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang hal ini karena memang Allah telah menciptakan manusia. Itulah sebabnya Allah ingin mana manusia yang demikian adanya. Maka sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tentukan satu tahun itu 12 bulan. Dan kemudian Allah pilih di antara 12 bulan itu 4 bulan menjadi bulan-bulan haram. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan itu. Minha arba'atul hurum, di antara 12 itu 4 bulan haram. Yang pertama Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Itulah bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Kenapa Allah harus menetapkan 4 bulan ini sebagai bulan haram? Apa arti haram itu? Haram itu artinya terlarang, sesuatu yang tidak boleh dilakukan, karena itu adalah satu pelanggaran. Jadilah maka disebut haram. Tapi haram itu juga berarti kehormatan. Seakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan, menentukan sesuatu itu menjadi sesuatu haram, karena apabila orang itu mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan, disitulah dia sesungguhnya telah meraih kehormatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika Nabi Adam masuk dalam surga, lalu Allah persilahkan wa'kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, makanlah kamu sepuasnya sesuai dengan keinginanmu. Berarti apa yang Allah bolehkan, yang Allah halalkan begitu banyaknya.
Tapi kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Hanya satu larangan. Tapi apa yang terjadi? Dalam surah Toha juga Allah menceritakan, lalu mereka berdua mencicipi syajarah. Dia mencicipi buah itu. Apa yang terjadi? Fabadat lahuma saw'atuma wa rafiqa yakhsifani 'alaiha min warqil jannah. Begitu dia berdua, Nabi Adam dan Siti Hawa, mencicipi buah khuldi, maka telanjanglah. Artinya kehormatan itu hilang. Begitu manusia ketika dia kemudian harus makan atau melanggar apa yang diharamkan oleh Allah, semua orang itu telah hilang kehormatannya, aibnya terlihat. Nah, bulan Rajab khususnya ini juga adalah bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Karena Allah mengharamkan manusia secara keseluruhan untuk melimpahkan darah berperang. Itulah sebabnya bulan Rajab itu dikenal dengan Syahrul Asad, bulan beduk. Artinya bulan beduk orang itu tidak mendengar suara gemercingnya senjata yang benturan antara pedang dengan pedang. Maka orang-orang jahiliyah pun sudah menyadari di saat mereka bulan Rajab, lalu mereka pun meletakkan senjata-senjata itu, tombak-tombak yang ujungnya mesti dilepaskan, begitu juga panah yang ujungnya mesti juga dilepaskan. Maka disebut namanya Syahrul Asad. Dalam satu riwayat dikatakan, laqiya rajulun qatila abihi falam yarjumhu. Kita lihat bagaimana orang jahiliyah dulu pada bulan Rajab khususnya, ada seorang bertemu dengan pembunuh ayahnya di jalan. Dia tidak menyerah. Karena apa? Dia menghormati bulan Rajab. Dari sinilah kita semuanya akan mengambil satu makna, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 4 bulan itu bulan haram untuk menumpahkan darah, haram untuk berperang, karena Allah ingin memberikan al-aman wassalam, rasa aman dan rasa damai. Karena itu menjadi kebutuhan manusia. Ada 2 hal. Yang pertama, Allah menyediakan tempat di mana dia harus mendapatkan rasa aman dan selamat. Yang kedua, waktu itu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram. Dalam surah Al-Maidah ayat 97, Ja'alal Ka'batal Baital Haram wasyahrul haram. Allah jadikan Ka'bah, Baitul Haram itu adalah tempat yang aman. Mekah tempat yang aman, Madinah tempat yang aman, dilindungi. Juga bulan haram, itu bulan Rajab masuk. Ini Allah ingin menciptakan ini bahwa bagaimanapun manusia itu dia selalu merindukan akan rasa aman dan nyaman. Karena dari rasa aman dan nyaman itu baru dia bisa menjalani hidup, bisa mengolah hidup, bisa mengatur hidup itu. Kemudian Allah katakan Ja'al Ka'batal Baitul Haram qiyamal linnas. Qiyamal linnas. Kenapa? Agar manusia itu bisa beraktivitas, bisa memenuhi kebutuhannya, bisa mencari sesuatu yang menjadi kebutuhan perutnya, dia malinnas. Tapi juga supaya bisa beribadah dengan baik. Maka ada 2 sesungguhnya yang tersirat di dalam Allah pilih 4 bulan ini sebagai bulan haram. Allah ingin berikan kepada manusia di depan. Yang pertama al-aman, yang kedua adalah as-salam, yaitu rasa aman, salam, karena dia telah terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Artinya ketika seorang itu bebas daripada kelaparan. Yang kedua,
dia telah mendapatkan rasa aman, barulah orang itu bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik. Di dalam surah Quraisy, Allah baru perintahkan kepada penduduk Mekah khususnya. Tentu ini bukan untuk Mekah saja, karena memang sejarahnya, konteksnya ada bicara tentang penduduk Mekah, tapi secara umum adalah untuk kita semuanya. Kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Sembahlah Tuhan Rabbul Bait, yang memiliki, yang menguasai Baitullah itu. Kenapa? Dia telah menghilangkan rasa lapar, karena telah memberikan kebutuhan manusia. Yang kedua, membebaskan rasa ketakutan. Berarti manusia telah mendapatkan hal. Ketika perut sudah terpenuhi, kebutuhan fisik terpenuhi, dan kondisi aman, itulah orang bisa beribadah. Tanpa dua hal ini sulit. Umar bin Khattab radhiyallahu pernah mengatakan, "Laula hadzal khubzu lamma shallaina." Kalau bukan karena roti ini, kami gak bisa sholat. Artinya ketika orang itu sulit untuk mencari kebutuhan sehari-hari, sulit untuk makan, apalagi kondisi tidak aman, bagaimana dia akan sujud kepada Allah? Bisa-bisa Tuhan itu akan dilecehkan. Hadirin yang muliakan Allah, sedikit itu kisah Umar bin Khattab. Satu ketika Umar bin Khattab sedang munajat, sedang berada di depan Ka'bah, lalu lihat oleh orang, dia tersenyum. Selesai itu pun kemudian orang bertanya, "Ya Amirul Mukminin, saya melihat engkau tadi kau tersenyum, ada apa?" Dia kemudian menjawab, "Dulu ketika aku di masa jahiliyah, di saat aku masih belum mengenal kepada Allah, aku masih menyembah kepada berhala. Pada satu malam aku kehabisan makanan. Tidak ada makanan yang aku harus makan, yang harus konsumsi." Dia pun menghadap, kemudian dia di hadapan patungnya yang dibuat dari roti. Setelah disembah, kemudian dia pun berkata pada Tuhannya, "Tuhan, mohon maaf, malam ini aku tidak punya makanan, aku lapar, jadi aku terpaksa harus memakan kau." Ini artinya bahwa orang yang lapar itu kepada Tuhannya pun dia harus berani. Itulah sebabnya maka ada istilah kadal fakr ayyakuna kufra. Hampir saja kefakiran itu akan menjadikan orang kufur. Oleh sebab itu dua hal ini adalah satu hadiah dari Allah, melalui itu ditetapkan 4 bulan sebagai bulan-bulan yang diharapkan untuk menumpahkan darah supaya orang merasa aman dan salam. Dan ketahuilah hadirin sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah kata iman itu terambil dari kata aman? Orang yang beriman sudah harus pastinya dia merasa aman. Dan Islam, kata Islam terambil daripada as-salam, yang artinya damai, tenang, karena telah memenuhi kebutuhan fisik. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah." Wahai sekalian orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Di situ bahasanya tidak Allah mengatakan masuklah kamu dalam Islam, tapi masuklah kamu dalam as-silm. As-silm itu ya as-salam, artinya damai. Karena memang dalam Islam yang lebih dimensinya adalah praktek keagamaan. Itu sudah pasti mengandung ajaran-ajaran untuk kita mendapatkan rasa as-salam. Sementara al-iman, seorang itu harus mendapatkan rasa aman karena dia betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, bagi kita orang yang beriman dan kita yang berislam, setidaknya sungguh Allah ingin memberikan ajaran, memberikan petunjuk. Kalau engkau ingin menjalani hidup ini mendapatkan rasa aman dan salam, itu ada
dan berislam secara benar. Jadi inilah sesungguhnya saling melengkapi. Allah telah menyediakan, menetapkan konstruksi daripada kehidupan ini. Itu tadi dengan ada tempat-tempat yang orang harus mendapatkan rasa aman seperti Mekah dan Madinah. Dan tentu kita perlu juga bisa menciptakan bagaimana kita menciptakan lingkungan seperti Mekah, Madinah. Walaupun dalam skala yang kecil sehingga bisa tergantung kesepakatan kita menciptakan kampung ini adalah kampung yang aman. Bisa saja. Tapi juga adalah waktu-waktu di mana orang juga aman. Di waktu malam bisa saja juga kita menciptakan saat katakanlah sudah jam 10 malam atau dari jam sekian kita harus betul-betul aman. Semua ini bisa kita katakan karena itulah menjadi kebutuhan manusia. Oleh sebab itu sesungguhnya ketika kita sudah meraih rasa aman, mendapatkan rasa salam nyaman, kemudian dia mampu menciptakan rasa aman dan menciptakan rasa salam, itulah manusia yang hebat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu di bulan Rajab ini tentu kita bukan cuma sekedar berdoa mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga kita bagaimana bisa menciptakan rasa aman dalam diri kita untuk orang lain, juga bisa menambahkan rasa damai, aman, nyaman kepada lingkungannya. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahasia di balik kebesaran bulan-bulan haram itu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang yang semakin memahami arti kehidupan ini, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim dzil qalbil rahim sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna amrakum bi amrin bada fi nafsi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad وارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه اجمعين وعلى التابعين وعلى التابعين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات. اللهم ارحم امه سيدنا محمد. اللهم اصلح امه سيدنا محمد. اللهم انصر امه سيدنا محمد. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة اندونيسيا آمنة مطمئنة واشهد كل المسلمين نعم انك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا